Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan buka dalam doa. Saya mau nanti Pak Mulyadi bisa berdoa bagi kita semua. Haleluya. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mana ibadah kita beserta dengan perjamuan kudus. Biar kita siapkan hati kita. Kita serahkan seluruh jiwa kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Di mana kami ada, sebagaimana kami ada Tuhan. Kami rindu untuk senantiasa memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Bila puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, dan kami percaya Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Kau yang pimpin dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hadirat-Mu ada dalam setiap hati kami dan di gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu. Kami patahkan segala kuasa yang bukan daripada-Mu Tuhan. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Biar kuasa-Nya nyata dalam hidup kita. Kita butuh Dia dalam hidup kita. Maka di tempat ini hadirat Tuhan. Kita nantikan jemaahnya pagi hari ini. Yang menyembah Dia dengan seluruh hati kita. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah-Mu. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anakmu. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Sembah nama-Mu kudus, kudus. Sembah nama-Mu kudus, kudus. Masuk ruang Maha Kudus. Saya mengundang kita berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anakmu. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu.
sebab namamu kudus. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Sekali katakan ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu Tuhan, ku sembahmu. Oh, ku terima kasih Tuhan, penuhi tempat ini kuasa dan hadirat-Mu Tuhan, ku sembahmu. Sebab namamu kuduskan kami Tuhan, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus. Sekali katakan ku menyembahmu Tuhan, oh ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya, Engkau yang kami tinggikan, diwasi Tuhan. Oh, sebab namamu kudus. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Izinkanlah kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, menghadap tahta yang suci di hadapan-Mu. Layakkan setiap kami di tempat ini Tuhan, tiada satu pun terlewatkan dalam hidup kami yang datang menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan Allah yang Maha Kudus. Ciptakan kami setiap kami di tempat ini Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, karena Engkau terlalu suci dalam hidup kami, terlalu baik bagi kami. Kami hanya bisa menyembah-Mu Tuhan. Di pagi hari ini kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Sekalipun kami tidak melihat dengan mata kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saat pagi hari ini kita boleh bersyukur dan bersuka cita semua karena kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan sebab Dia senantiasa baik bagi kita. Amin. Haleluya, kita boleh bertepuk tangan bagi Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak terkesudahan.
bernapas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam semula, tanganku ku angkat padamu, amin, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saja untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saja untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da, amin. Dengan hati bersyukur, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernapas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi, amin, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saja untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saja untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, oh. Tanganku ku angkat padamu, amin, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saja untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saja untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da, da-da-da-da-da, oh, da-da-da-da-da, da-da-da-da-da, da-da-da-da-da. Haleluya, haleluya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia sungguh terlalu baik bagi kita. Dia mengorbankan hidupnya untuk kita. Dia layak untuk ditinggikan di atas pujian-pujian kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu pagi hari ini bagi kami. Jamah setiap kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran
dahsyat kuasa-Mu. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah. Kami terima kuasa Roh Kudus-Mu. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Anugerah-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan kehadiran bagi kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujian-pujian yang sudah kami naikkan Tuhan. Kiranya Tuhan pujian-pujian ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati kami juga Tuhan agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, siapa yang diberkati dengan puji-pujian hari ini? Saudara yang diberkati, mari lambaikan tanganmu. Saudara yang diberkati, mari beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih tim Praise and Worship, luar biasa. Saudara, pagi ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan yang Tuhan tahu pada hamba-Nya, yaitu Bapak Gembala kita. Mari kita mau dengarkan pesan Tuhan dari Bapak Gembala kita. Shalom saudara yang kami kasihi, jemaat Galilea yang kami cintai maupun siapapun yang mendengarkan pelayanan ini. Nah, shalom saudara yang kami kasihi, saat ini tema daripada firman Tuhan adalah pertobatan oleh karena jamahan Roh Kudus. Seseorang bermacam-macam, yaitu bisa dijamah oleh sesuatu, mungkin oleh hamba Tuhan, oleh manusia, oleh karena Anda membaca firman Tuhan terus dan ada satu perubahan, mungkin karena doa seseorang, dan kita melihat kali ini adalah oleh karena Tuhan yang menjamah sendiri, saudara.
Karena tidak mungkin tanpa tangan Tuhan yang menjamah sendiri orang ini bisa bertobat. Nah, saya akan membawakan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" katanya. "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termanggu-manggulah teman-teman seperjalanannya, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Nah, saudara yang kami kasihi, kita melihat sebuah contoh di dalam Alkitab, yaitu seorang yang bernama Saulus. Nah, di sini dikatakan ayat yang pertama, nah, inilah sesuatu yang sebenarnya sangat mengerikan. Saulus adalah orang yang saat itu ditakuti oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya saat itu. Nah, di sini dikatakan hatinya itu berkobar-kobar, bukan dengan roh Allah, tapi dengan sesuatu kebencian. Dia ingin menangkap, dia mengancam, dan bahkan membunuh murid-murid Tuhan. Nah, Stefanus yang dirajam batu itu mati dekat, yaitu Saulus, dan dia termasuk orang yang mengiyakan, yang setuju. Nah, jadi kita bisa tahu kira-kira orangnya bagaimana. Nah, dalam perjalanan dikatakan dia pergi menghadap imam besar, minta surat kuasa otoritas. Dengan surat itu dibawa, yaitu kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan orang-orang Kristen, laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, nah di situ dikatakan ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Inilah orang yang bernama Saulus, saudara. Orang yang saat itu, orang percaya semua, mereka takut. Nah, kita melihat apa yang terjadi, saudara. Nah, pada saat itu dalam perjalanan menuju ke Damsyik, maka dikatakan tiba-tiba, yaitu ia melihat cahaya terang memancar. Kalau saudara lihat, itu saatnya adalah tengah hari. Maksudnya tengah hari itu artinya matahari itu sedang bercahaya terang benderang, saudara. Seterang-terangnya itu adalah tengah hari. Saudara bisa berdiri di bawah sinar matahari, dan itu bayangan itu tepat pada kaki saudara. Nah, kita melihat saat maksud
dia begitu jahat. Saat hatinya berkobar-kobar dengan suatu kebencian, tiba-tiba dia rebah. Dia tidak berdaya. Nah, kita melihat cahaya itu begitu terang benderang. Saudara, Anda bisa merenungkan sejenak. Terang yang melebihi matahari pada tengah hari yang sedang terang-terangnya itu, kita bisa bayangkan itu terang yang sangat luar biasa sekali. Nah, di sini kita melihat bahwa pada saat Saulus dengan semua kebencian, dengan semua rencananya yang begitu keji, begitu jahat, dia harus rebah, tidak berdaya. Nah, mari kita lihat, kita mau belajar, yaitu bagaimana dia kok bisa bertobat, bagaimana Tuhan bisa mengubah hidupnya. Tidak mungkin, saudara, hamba Tuhan siapapun, tidak ada orang yang berani kepada Saulus memberikan nasihat. Hanya Tuhan. Kita harus bangga, kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa. Nah, yang pertama, saudara, ayat yang ketiga. Nah, saudara, kita lihat adanya cahaya terang benderang. Nah, kita melihat di dalam Yesaya 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah melihat banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya, dan gandar yang di atas baunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah telah menjadi upah api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahnya ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, kita melihat bagaimana kitab Yesaya ini sudah menubuatkan. Nah, kitab ini menubuatkan yaitu adanya Raja Damai. Itulah Yesus sendiri, Raja Damai yang akan datang, yang akan lahir. Nah, dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita. Nah, kita kembali lagi. Yang pertama-tama, apa yang terjadi dalam kondisi kebencian, dalam kondisi emosi, dalam kondisi semua hal yang rencana-rencana buruk daripada Saulus. Dia tiba-tiba melihat terang yang sangat luar biasa. Itu artinya di tengah-tengah semua rencana kegelapan, rencana yang gelap ada dalam pikirannya, dalam hatinya. Nah, dia harus apa? Berhadapan dengan terang yang besar, yang tidak lain, itulah Yesus Kristus sendiri. Nah, dampaknya, saudara, dalam ayat yang ketiga dikatakan. Nah, di sini kita melihat ada kuk yang menekan hidup daripada Saulus. Dia rebah. Ada sesuatu yang menekan. Nah, itu dikatakan dipatahkan oleh terang Kristus. Terang yang besar itu yang mengelilingi Saulus, dan
dia sampai tidak berdaya, dia rebah. Dan kemudian dikatakan namanya adalah 4 tadi, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, yang luar biasa, Bapa yang kekal, dan yang terakhir Raja Damai. Nah, semuanya itu ada sekarang dalam hati seorang yang bengis, seorang yang bernama Saulus. Terang Kristus itu telah melingkupi hidupnya, dan dia 4 pribadi ini, dia telah ada dalam hatinya. Nah, ada satu perubahan yang dahsyat, yang luar biasa besarnya. Nah, kemudian setelah dia rebah, saudara, rebah itu artinya tidak berdaya. Pada waktu dia rebah, dia mendengar suatu suara, ayat 4, ayat 5. Nah, saudara lihat, pada waktu dia rebah, pada waktu dia tidak berdaya, dia mendengar suara. Dia mendengar suara. Dikatakan teman-teman seperjalanannya mereka juga mendengar suara itu, tapi suara itu berkata apa? Tidak dijelaskan. Tapi yang jelas tahu adalah Saulus. Pada waktu dia rebah, suara itu berkata, suara itu menegur dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara coba renungkan, apakah Saulus menganiaya Tuhan Yesus secara fisik? Hidupnya juga tidak berbarengan, saudara. Nah, secara fisik tidak menganiaya, tapi setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, itulah anak-anaknya. Dan dikatakan engkau menganiaya aku. Itulah orang-orang percaya yang dianiaya oleh Saulus, yang akan ditangkap, akan dipenjarakan, bahkan akan dibunuh. Nah, suara itu pertama menegur. Suara itu yang kedua apa, saudara? Suara itu berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Akulah Yesus. Nah, Yesus yang engkau aniaya secara fisik tidak menganiaya pribadi Tuhan Yesus, saudara, tapi umat inilah, mereka adalah milik Kristus yang engkau aniaya. Nah, kita melihat ada 2 hal. Yang pertama, terang Kristus sudah bersinar. Yang kedua, dia tidak mampu berdiri, dia rebah, dia jatuh, dia mendengar. Dan kemudian di dalam bagian yang lain, pertanyaan daripada Saulus, siapakah engkau Tuhan? Di dalam Kisah 22 ayat yang ke-8, pada waktu ayat yang ke-7, maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Amin. Nah, saudara, kita lihat 2 hal. Yang pertama, dia ditegur. Mengapa Saulus engkau menganiaya aku? Dan kemudian Saulus dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Dijawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, sekarang jelas, saudara. Sekarang jelas Saulus, dia disadarkan, dia dicelikan. Selama ini dia menangkap, dia menganiaya, dia memenjarakan, bahkan membunuh orang-orang percaya. Nah, kita melihat bahwa dia
ditegur keras oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan dia mengenalkan dirinya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Nah, kita lihat dia tidak berdaya di hadapan Yesus. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, dia tidak mampu berdiri, dia jatuh, dia rebah. Nah, kita lihat ayat yang ke-10, maka kataku, Tuhan, apakah yang harus ku perbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Amin. Nah, saudara, Saulus dia bertanya. Dia rebah, tapi dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dan kemudian ada satu hal yang begitu baik. Apa yang harus ku perbuat untukmu Tuhan? Saudara coba renungkan. Belum tentu orang itu dijamah, dia langsung bisa mengalami pertobatan yang demikian. Karena kita melihat latar belakangnya itu latar belakang yang sangat ganas sekali. Dan dia berkata, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Oh, ini satu pertanyaan yang luar biasa. Mungkin saudara pada saat ini, kalau ada jemaat yang mungkin hari-hari ini, engkau belum berbuat sesuatu bagi nama Tuhan. Engkau masih berpangku tangan. Engkau masih menyimpan talentamu. Engkau masih memendam talentamu. Atau mungkin bagian yang lain dikatakan masih membungkus dengan sapu tangan talenta-talentamu. Nah, ini semua Tuhan itu akan bertanya. Tuhan itu dikatakan dia pergi ke tempat yang jauh, tapi dia akan datang pada satu saat dan dia akan bertanya, apa yang telah kau perbuat untukku? Nah, saudara yang kami kasih, mari saat ini bagaimana keadaan saudara? Bagaimana aktivitas Anda selama ini? Sudahkah engkau berbuat sesuatu bagi nama Yesus? Memang dalam kondisi sekarang ini adalah kondisi mungkin COVID, engkau berkata, wah Tuhan aku tidak bisa. Nah, minimal saudara Anda bisa berdoa. Bagi orang percaya, bagi jemaat Tuhan, engkau bisa mendoakan mereka, engkau bisa memberikan nasihat, engkau bisa menguatkan mereka, engkau bisa membagikan share firman Tuhan kepada mereka. Itu bisa engkau lakukan. Nah, saat ini bagaimana dengan Anda? Itu pertanyaan yang patut Anda jawab. Nah, kalau Anda belum berbuat sesuatu, mari hari ini biarlah itu mengetuk hatimu dan engkau mau berkata, Tuhan, ini aku Tuhan. Pakailah aku Tuhan, menjadi alatmu yang heran, alatmu yang dahsyat, alatmu yang luar biasa. Nah, biarlah kau katakan bukan yang lain, tetapi Tuhan mau pakai hidupku, pakai hidup keluargaku, istriku, pasangan hidupku. Pakailah aku Tuhan, untuk memuliakan namamu Tuhan, untuk membesarkan namamu Tuhan. Nah, itulah yang harus engkau lakukan. Jangan engkau terus dalam keadaanmu engkau tidak berbuat sesuatu apa-apa. Karena Tuhan itu akan datang kembali. Dia akan datang kembali dan dia akan meminta pertanggungan jawab bagi orang yang diberikan karunia-karunia yang banyak, akan lebih banyak engkau dituntut tanggung jawab daripada Tuhan. Nah, biarlah saat ini katakan, Tuhan,
ini aku Tuhan. Aku mau yaitu menjadi alatmu sebagaimana yaitu Saulus. Nah, kita lihat di dalam poin yang ketiga tadi, pergilah ke Damsyik. Nah, kemudian dia harus memberitakan orang ini adalah alat pilihan bagiku. Nah, Saulus dipilih oleh Tuhan bukan hanya memberitakan Injil kepada orang-orang Israel, tetapi kepada para raja-raja, kepada bangsa-bangsa lain. Oh, dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Nah, saudara, kita melihat bahwa kata Paulus itu dari kata Yunani, yaitu Paulos. Artinya apa, saudara? Si kecil. Paulos itu artinya si kecil. Nah, nama Saulus itu adalah nama Yahudi, tapi Paulus itu nama Yunani. Nah, kita lihat kata Paulus itu si kecil, si cacing Yakub, ulat. Engkau adalah cacing, engkaulah Yakub, engkaulah cacing, engkaulah ulat. Kalau saudara ijak itu mati, tidak berdaya, lemah, tidak berdaya. Tapi kita lihat Paulus si kecil. Engkau kalau taat kepadaku, engkau akan kujadikan rasul yang besar, pelayan yang luar biasa. Nah, saudara, kalau Anda baca Perjanjian Baru ini, semua adalah surat dari Paulus. Surat dari Paulus. Nah, dia mendominasi banyak sekali, saudara. Dia dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa, melebihi rasul-rasul yang lain, melebihi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, di sini kita melihat bahwa dikatakan pergilah ke Damsyik. Nah, di situ apa, saudara? Di Damsyik itu dia harus mencari, yaitu seseorang yang bernama Ananias. Kisah Para Rasul 9 ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya atas Saulus dan berkata, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Nah, kita lihat, saudara, Saulus sejak dia rebah, dia harus digandeng, dituntun teman-temannya. Dia membuka matanya, dia harus mengalami kebutaan selama 3 hari. Nah, itu sama pada saat kematian Tuhan Yesus. Dan kemudian dikatakan pada hari yang ketiga ia bangkit dan ia hidup. Nah, kita lihat di sini bahwa Saulus dia rebah, dia harus dituntun, yaitu pergi ke Damsyik. Nah, di rumah daripada seseorang, kemudian
di sisi yang lain Ananias sebagai hamba Tuhan. Kalau saudara lihat nama Ananias, ini bukan hamba Tuhan yang besar, saudara. Bukan hamba Tuhan yang kapasitasnya itu wah terkenal sekali, orang terkenal, tidak. Orang yang tidak dikenal, hamba Tuhan kecil, saudara. Nah, itu yang dipakai oleh Tuhan. Ananias menumpangkan tangannya atas Saulus, dan dikatakan seolah-olah selaput yang membutakan matanya itu gugur, lepas, dan dia bisa melihat lagi. Dan dikatakan setelah makan pulihlah kesehatannya, kekuatannya. Nah, kita lihat saudara, inilah bagaimana Tuhan memproses, bagaimana manusia tidak mungkin saudara bisa menginjili, bisa memberi nasihat kepada seorang yang bernama Saulus. Oh, tidak mungkin. Hanya Tuhan sendiri, hanya Roh Kudus sendiri yang menjamah hidupnya, yang membuat dia tersungkur, dia rebah, dan hanya Roh Kudus yang bisa menguatkan dia. Dia dikatakan dia memberikan dirinya dibaptis oleh Ananias, seorang hamba Tuhan yang kecil, bukan hamba Tuhan yang besar. Dan dia membaptis orang yang dikatakan dari Saulus menjadi Paulus, yaitu juga si kecil. Tapi kita melihat bagaimana si kecil yang bernama Paulus, kalau dia mau tunduk, dia mau taat, Tuhan bisa permuliakan dia. Oh, dahsyat luar biasa, memberitakan Injil bukan hanya kepada orang Yahudi, memberitakan kepada para bangsawan, kepada raja-raja, menghadap kaisar di Roma. Itulah Saulus, saudara. Itulah orang yang bernama Paulus, si kecil. Si kecil Paulus, tapi menjadi rasul yang besar, yang dipakai oleh Tuhan. Mari saudara, saat ini, saudara yang kami kasih, Anda jangan membanggakan dengan semua atribut kita. Mungkin itu berbicara kekayaan, mungkin itu berbicara mungkin adalah kepandaian. Wah, luar biasa sekali, sekolahnya mentok sampai bukan S1, S2, S3, double-double saudara. Nah, mungkin harta, Anda memiliki harta yang berkelimangan. Nah, semua itu tidak akan menjamin hidupmu. Semua itu, kalau engkau mau seperti Tuhan Yesus, Ia menjelma sebagai manusia dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Ia harus mengosongkan diri. Saat saudara dan saya kita mau mengosongkan diri kita, membuang semua atribut kita, baru kita bisa dipakai menjadi alat yang heran oleh Tuhan. Siapapun Anda, mari saat ini, saat di mana pandemi COVID ini sedang berlangsung, nah mari katakan, Tuhan, aku mau menjadi alat-Mu yang heran. Aku mau Engkau pakai dengan heran, Tuhan. Engkau jamah terlebih dahulu hatiku. Engkau jamah terlebih dahulu pasangan hidupku. Engkau jamah keluargaku, Tuhan. Mari, pada saat saudara minta kepada Dia, minta kepada Tuhan, Dia akan mengulurkan tangan. Dia akan melawat hidupmu. Dia akan jamah hidup. Amin. Saudara yang diberkati, lambaikan tanganmu. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita suatu hal yang indah. Salah satu karya terbesar dari Roh Kudus, yaitu menjamah hidup seorang hingga bertobat. Dan salah satu buktinya kita bisa lihat hari ini, yaitu dalam hidup seseorang yang bernama Saulus. Kalau kita pikir secara logika ini sebetulnya nggak mungkin orang yang bernama Saulus ini bisa bertobat, karena dia ini adalah seorang
yang ditakuti masyarakat pada waktu itu, seorang yang ditakuti oleh orang-orang Kristen pada saat itu, karena dia ini adalah seorang pembunuh yang keji, dan dia juga seorang pembantai murid-murid Yesus, di antaranya yaitu Stefanus. Dan kalau kita lihat, nggak mungkin seorang pembantai seperti Saulus ini, seorang pembunuh yang keji, bisa diubahkan total. Tapi pagi ini saya mau saksikan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Dan melalui ayat nas yang barusan kita dengar tadi di Kisah Para Rasul 9 ayat 3-20, kita bisa melihat buktinya bahwa orang yang bernama Saulus ini betul-betul bisa dijamah Tuhan secara total. Oh saudara, pada pagi ini saya mau sampaikan bahwa kasih karunia-Nya itu begitu luar biasa. Tuhan, Dia tetap tangkap kita di titik keterpurukan kita, di momen-momen di mana kita merasa itu momen di mana kita paling buruk, gak disangka Tuhan malah tangkap kita. Pagi ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan tunjukkan kasih yang pada kita di saat kita berdosa dan di saat kita masih jauh darinya. Nah, kita bisa lihat buktinya. Tuhan tangkap orang yang bernama Saulus ini di saat justru dia sedang mengejar murid-murid Yesus dan hendak membunuhnya. Dan yang menarik saudara, yang perlu kita pikirkan pagi ini, bagaimana mungkin seorang pembunuh yang keji seperti Saulus ini akhirnya bisa bertobat. Firman Tuhan mengatakan di Kisah Para Rasul 9 ayat 3, dikatakan dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika Saulus sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Saudara, alasan pertama yang membuat Saulus bisa bertobat karena terangnya bersinar di hati Saulus, dan itu membuat dia matanya terbuka dan dia bisa mengenal siapa pribadi Yesus Kristus. Akhirnya dia bisa mengenal pribadi Yesus seperti yang dikatakan di Yesaya 9 ayat 5, sebagai penasihat ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saudara, pagi ini saya percaya saat seseorang dia mengenal Yesus secara pribadi, maka cara dia memandang dan memperlakukan Yesus juga pasti akan berbeda. Karena dia tahu dalam dirinya, dia tahu dalam hatinya bahwa Yesus itu betul-betul berharga baginya. Yang kedua, Saulus sengaja dibuat Tuhan tidak berdaya. Terang itu membuat dia rebah ke tanah dan dia menjadi buta. Saudara, pagi ini saya mau sampaikan bahwa terkadang kita diizinkan Tuhan untuk rebah supaya kita punya waktu untuk bisa mendengar suaranya secara pribadi. Mungkin dalam hidup ini kita nggak tahu, Tuhan mengapa Engkau izinkan aku mengalami kesusahan seperti ini. Aku harus menderita sakit yang begitu parah seperti ini. Aku harus mengalami kebangkrutan. Aku harus kehilangan pekerjaan. Aku harus kehilangan orang satu-satunya yang aku cintai dalam hidup ini. Saudara, terkadang mungkin kita nggak tahu apa maksud Tuhan. Tapi mungkin kalau kita renungkan, kita mungkin selama ini sudah terlalu sibuk dengan urusan kita masing-masing, dan saat ini kita betul-betul sudah lupa sama Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan ingin bertanya kepada setiap kita, saudara dan saya, setiap kita, semua yang ada di tempat ini, masihkah engkau punya waktu untuk mendengar suaraku secara pribadi? Saudara yang mau mendengar suara Tuhan secara pribadi pagi ini, mari saya lagi lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Alasan yang ketiga, alasan yang terakhir yang membuat Saulus bisa bertobat, karena dia mau bangun dan pergi ke Damsyik, sehingga di sana dia bisa bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Ananias, dan selaput matanya akhirnya terbuka dan dia bisa dibaptis. Saudara, pada pagi ini Tuhan ingin setiap kita bangkit dari cara hidup yang lama, cari Tuhan, datang ke rumah Tuhan, cari kebenaran firman Tuhan, sehingga mata rohanimu bisa terbuka dan engkau bisa dijamah dengan Roh Kudus. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya mau tutup dengan sebuah pesan indah yang terambil dari film Paul, Apostle of Christ, yang dirilis pada tahun 2018 yang lalu. Dikatakan, you are completely known by God and you are completely loved.
Pagi ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan betul-betul mengenal siapa saudara dan saya, siapa kita yang ada di tempat ini, dan Tuhan betul-betul mengasihi setiap kita. Paulus saja yang jelas-jelas adalah seorang pembunuh yang keji, tetapi Tuhan tetap mengasihi dan bahkan mau menjumpainya secara pribadi. Apalagi setiap kita yang ada di tempat ini, saudara dan saya yang ada di tempat ini. Pada pagi hari ini jika saya bertanya, ada berapa banyak di antara saudara yang mau izinkan Roh Kudus untuk menjamah hidupmu pagi ini? Saudara yang mau, mari sekali lagi lambaikan tanganmu. Puji Tuhan, mari kita mau sembah Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu yang terakhir. Mari kita meminta, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan di tempat ini, jamah hidupku. Haleluya. Mari kita mau nyanyikan lagi. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan. Minta sama Tuhan, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sambil musik mengalun dengan lembut, mari kita mau ambil waktu pribadi dengan Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin ada di antara saudara yang hadir di tempat ini, mungkin saat ini engkau sedang jauh dari Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin masalah saudara membuat saudara tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Masalah yang kau sedang alami saat ini tidak bisa membuat engkau melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin selama ini engkau bertanya-tanya, Tuhan, mengapa Tuhan? Mengapa aku harus mengalami semua ini Tuhan? Tapi biarlah pada pagi hari ini engkau mau datang kepada Tuhan, engkau mau bersujud kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa kasih karunia-Mu nyata dalam hidupku. Jikalau Saulus saja, seorang pembunuh yang keji, seorang yang tidak layak, tapi engkau tetap mengasihi dia, dan engkau bahkan mau menjumpai dia secara pribadi. Aku percaya pagi hari ini engkau juga saat ini ada bersamaku, dan engkau menjumpaiku secara pribadi. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus engkau ubah hidupku. Roh Kudus jamah hidupku. Ada berapa banyak di antara saudara engkau mau izinkan Roh Kudus saat ini untuk menjamah hidupmu? Saudara yang mau pagi ini, mari datang kepada Tuhan. Sebut nama Yesus, sebut nama Yesus. Yesus, aku datang kepadamu. Roh Kudus jamah aku, pulihkan hidupku. Haleluya. Saudara yang mau terima jamahan Roh Kudus, mari sekali lagi katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi katakan, mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Hari ini kami belajar dari Saulus,
bahwa Engkau tetap mengasihi kami, tidak memandang seberapa buruk pun masa lalu kami. Mungkin ada di antara jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, mereka sudah mengecewakan hati-Mu berkali-kali. Mungkin mereka sudah jauh daripada-Mu Tuhan. Mungkin saat ini mereka bahkan sedang meremehkan Engkau Tuhan. Mereka betul-betul sudah meninggalkan Engkau sama sekali Tuhan. Tuhan, kami percaya jikalau Saulus saja bisa Engkau jamah secara total, hamba percaya saat ini bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan, Engkau sanggup untuk jamah hidup mereka dan pulihkan mereka secara total Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan yang saat ini sedang jauh daripada-Mu. Jamah kami kembali Roh Kudus. Biarlah terang-Mu kembali bersinar di hati kami, sehingga mata rohani kami boleh terbuka dan kami boleh mengenal Engkau sebagai pribadi ya Yesus, sebagai penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Setiap kita yang mau, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan telah selesai kita dengar dan kita juga telah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita percaya saat kita mengamini setiap kebenaran firman Tuhan dan kita senantiasa memperingati tubuh dan darah Kristus, itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan kolektor dan persembahan persepuluhan. Bapak Ibu bisa mempersiapkan. Mohon dengan hormat Ibu Utami bisa berdoa untuk doa persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini Tuhan, untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Jika sebentar kami akan memberikan perpuluhan dan persembahan kami, kiranya Engkau sucikan, kuduskan, sehingga bermanfaat untuk kerjaan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, saat persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan beberapa informasi kegiatan gereja kita dalam sepekan. Juga untuk Bapak Ibu bisa mengajak rekan-rekan yang lain atau saudara-saudara yang lain untuk bisa berbakti bersama-sama untuk menikmati berkat Tuhan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terus selanjutnya kita akan menerima doa berkat Tuhan. Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu dan lawatan-Mu yang telah kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebelum kami menutup ibadah hari ini, tak lupa kami mau berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami yang begitu mengasihi kami Tuhan. Untuk Bapak Ibu Pendeta Setia Budi Adi, biarlah Engkau berkati mereka Tuhan, tambah-tambahkan urapan-Mu atas mereka Tuhan. Jikalau saat ini Engkau percayakan pada mereka Tuhan untuk melayani jemaat-Mu di Melbourne Tuhan,
Engkau mau berkati pelayanan mereka di sana Tuhan. Berkati juga jemaat di Melbourne Tuhan. Engkau pakai Bapak Ibu pendeta kami Tuhan, gembala kami, berkati pelayanan mereka secara luar biasa Tuhan. Berkati juga untuk kesehatan mereka Tuhan. Tuhan, kami mau berkati juga untuk jemaat-Mu yang ada di Semarang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memelihara setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Dari kebutuhan kami yang paling kecil hingga paling besar Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu memelihara kami setiap hari Tuhan. Kasih rahmat-Mu tidak pernah berhenti Tuhan, dari ke hari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami orang percaya, tidak Engkau biarkan sampai tergeletak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang datang dengan pergumulan Tuhan. Apapun pergumulan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan solusi bagi setiap kami Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap kami yang sedang bergumul untuk sakit penyakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau sembuhkan Tuhan. Kami percaya gak ada yang mustahil bagi Engkau, Yehova Rafa, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kami percaya sakit apapun yang sedang kami alami saat ini sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap kami yang bergumul juga untuk masalah ekonomi Tuhan, baik itu bisnis yang lesu, kami sedang di PHK, kehilangan pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, economic breakthrough telah Engkau sediakan bagi setiap kami, umat-umat-Mu yang percaya Tuhan. Hamba berdoa juga bagi setiap keluarga-keluarga yang sedang mengalami percekcokan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera sedang Engkau sediakan kembali untuk mengalir atas setiap keluarga-keluarga yang membutuhkan jamahan-Mu pagi ini. Tuhan, hamba berdoa juga bagi setiap kami yang sedang bergumul untuk masalah kami secara pribadi Tuhan. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak menutup mata-Mu Tuhan, Engkau tidak menutup telinga-Mu atas setiap permohonan doa kami Tuhan. Dan saat ini kami menjerit di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah solusi Engkau berikan atas kami Tuhan. Kami percaya Engkau menjawab dan Engkau membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Haleluya. Mari saya undang saudara untuk angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Kudus menyertai dan menguatkan saudara dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat pulang, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.